Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mendapat nikmat, dikasih kursi, dikasih meja, dikasih kamera, dikasih mikrofon. Orang-orang yang hasad, dengki, busuk hati, naik jantung koronernya, kumat darah tingginya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Jadi rupanya penyakit-penyakit fisik itu bukan disebabkan makanan. Jadi terkadang kita terlalu banyak mengkambing hitamkan kambing hitam. Kambing itu sudah hitam, kita kambing hitamkan lagi. Yang ngomong gitu dokter. Pak dokter spesialis jantung. Ya. Kenapa orang nggak pernah makan daging kambing, nggak makan susu kambing, tidak makan sop kambing, tapi darah jantungnya nggak normal? Kenapa? Ustaz Somad, sebenarnya bukan salah kambing. Terus salah siapa? Salah yang makan kambing. Salahnya di mana? Di dalam itu kata dia, kita mesti positive thinking. Ya bahasa dokter lah bahasa. Tapi kalau bahasa saya simple aja, busuk hati. Ada kebusukan di dalam hatinya. Gak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat si anu rumahnya bagus, kumat banget. Ngelihat si anu mobil baru, mohon maaf, yang kena darah tinggi jangan tersinggung. Dengar ceramah saya jangan langsung ditarik ke diri sendiri. Nanti kesannya seolah-olah saya sudah tahu penyakit kita gitu. Ini Ustadz ini kok nyindir saya terus dari tadi. Tips mendengar ceramah Abdul Somad, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang sudah ada penyakit bawaan, komorbid, langsung meninggal. Ini lebih bahaya dari COVID-19. Ini namanya COVID-21. Jadi kita bersihkan hati. Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Karena nanti kalau sampai ada hasad dalam hati kita, alhamdulillah, sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Saya kemarin pas mau masuk pintu pesawat, belum masuk airport, begitu masuk langsung ada detektor logam. Pak, ada bawa kunci? Semua kunci, jam tangan, ikat pinggang. Maka saya kemana-mana nggak pernah bawa ikat pinggang. Takut bunyi, tet. Akhirnya lepas semua, masukkan, dah, blong, lewat. Bayangkan kalau di pintu Masjid Raya Taman Yasmin dipasang detektor hasad. Siapa yang ada hasad dalam hatinya bunyi. Kebetulan yang masuk yang ceramah. Gitu masuk. Pas masuk jamaah bunyinya kecil, tet. Begitu yang masuk Abu Somad, tet. Yang ceramah nggak tahu bahwa itu detektor hasad. Tiba-tiba ada ceramah, marilah kita jaga hati kita dari hasad. Jamaah senyum, lo kali. Ya Allah, jangan sampai orang Jepang menemukan detektor hasad ya Allah. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah tidak sayang, sekali hasad muncul satu tai lalat. Satu kali hasad muncul satu tai lalat. Ini wajah ini udah seperti kuali dah. Hasad. Hati masih bisa ditutupi dengan peci. Hati masih ditutupi dengan sorban. Hati ditutupi dengan baju koko. Hati ditutupi hadiah dari Kiai Muhyiddin. Dipasangkannya sebelum sholat tadi. Jati, jaringan alumni Timur Tengah. Allahu Akbar. Saya tiga-tiganya Timur Tengah. S1 Al-Azhar 4 tahun.
Walaupun sebenarnya 3 tahun 10 bulan sudah selesai. S2 Maroko 2 tahun. Walaupun sebenarnya sudah selesai setahun 10 bulan. S3 Sudan pas mau sidang nggak diterima karena terlalu cepat nulisnya. Saya selesaikan dalam setahun 6 bulan. Kurang sekian bulan lagi untuk sidang. Ini bagi yang hasad, ninggal langsung dengar beritanya. Tapi karena jamaah ini orangnya ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain, terpancar tatapan kebahagiaan campur lapar karena belum sarapan dari mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kalau kita nggak ada hasad itu enak sekali, plong, lapang. Orang yang hasad seringkali dikatakan kalau kamu hasad berarti kamu tidak berakhlak. Seringkali dikatakan hasad itu kaitannya dengan akhlak. Keliru. Hasad itu kaitannya dengan akidah. Orang yang hasad dengan nikmat orang lain, sebenarnya dia mengingkari yang memberikan nikmat, bukan yang diberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita kaya, rumahnya besar, mobilnya megah, mewah, kita dengki. Sesungguhnya kita bukan sedang berbuat salah kepada dia, tapi berbuat salah kepada yang memberikan nikmat kepada dia. Siapa yang ngasih nikmat ke dia? Allah. Kira-kira kalau orang suuzon kepada Allah, bagaimana hukumannya? Seringkali orang, Ustaz Somad, saya mau minta maaf sama dia karena saya dulu hasad sama dia. Kamu hasad kepada dia, tapi kamu sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takut, ngeri, khawatir. Pergi bertamu Idul Fitri, dikasih minum kopi, nanya, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Dikasih minum susu, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu dia ini gulanya 500. Penyakitnya diabetes mellitus. Gula haram. Takut. Karena nanti kalau kena gula basah, gula kering, diamputasi, dipotong, ketakutan. Bagaimana kalau hasad? Lebih ngeri daripada gula. Kalau hasad sampai kena, habis amal ibadah. Bangun masjid megah, mewah, cantik, luar biasa. Masjidnya bersih. Saking bersihnya kaligrafi pun gak ada. Ada kaligrafinya tuh Allah, 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 Allah. Melihat semua jendela, pintu masuk, Allah keluar, Allah, 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 Allah. Bagus. Menurut mazhab Maliki, sebagian mazhab mengatakan makruh ada kaligrafi di dinding masjid. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, sholat itu matanya tidak menghadap ke tempat sujud. Berdasarkan ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi orang mazhab Maliki sholatnya wajahnya ke depan. Itu maka makruh ada kaligrafi. Karena kalau sampai ada kaligrafi depan pas melihat, siapa yang nulis ya, cakep banget. Jadi mau pakai kaligrafi bagus, mau nggak pakai kaligrafi nggak apa-apa. Kalau orang hatinya bersih itu nggak masalah. Tapi kalau orang hatinya sakit, begitu masuk masjid udah cantik sempurna, masjid ini bagus, masalahnya nggak ada kaligrafinya. Masjid ini bagus, cantik, bersih, pandang ke atas, lampunya Masya Allah, berapalah harganya. Tapi kalau orang hasad, ngelihat masjid, ngapain masjid bagus-bagus lampunya? Untuk apa? Mubazir. Lebih baik berikan beras. Uang untuk lampu kan ada, uang untuk beras ada. Apa guna lampu secantik sebagus ini? Supaya setiap orang masuk ke rumah Allah, dia melihat begini masyarakat ini memuliakan rumah Allah. Allahu Akbar.